In essence, they did create a structured engineering and grouping of most foundations, sectors, media, and use government to create a system in the new world. Hey everything, thank you udah video ini dan selamat datang di Mr. Stings. Apa kabar dunia? Sudah bocor! Hai gengs, warga plus 62 nih, kayaknya lagi pada heboh gue liat-liat dengan kemunculan nama Bjorka karena mengaku telah menjebol sejumlah data rahasia negara, termasuk data-data penduduk Indonesia dari registrasi SIM card yang dia jual tuh seharga 74 juta rupiah ke situs luar negeri. Tapi yang membuat orang-orang ini pada geger bukan cuma perkara itu doang gengs, karena mungkin masyarakat Indonesia udah capek kali ya kalau denger datanya bocor mulu. Dari tahun lalu kan juga ada tuh data bocor para peserta BPJS. Jadi ini bukan suatu berita yang baru, walaupun sebenarnya yang merugikan kita juga ya. Makanya jangan heran kalian kalau tahu-tahu ada nih misalkan yang nelpon atau SMS nawarin pinjaman uang, judi togel, atau penawaran-penawaran dari mana sih ini marketingnya tahu-tahu nomor gua? Ya semuanya dari data yang bocor itu. Dan gak menutup kemungkinan juga data-data tersebut tuh bisa dijadikan bahan untuk hal-hal yang lebih serem lagi, tapi jangan sampai ya gitu meja. Nah makanya tuh tadi yang bikin netizen lebih geger, maksudnya hacker yang punya nama anonim ini Bjorka, tulisannya Bjorka begitu ya, itu membeberkan kronologi dan pelaku dari kasus Munir gengs kepada publik luas, yang dia klaim semua informasi yang dia dapatkan itu dari dokumen-dokumen rahasia negara. Jadi ini versinya dia ya, kan kayak di film-film tuh jadinya. Yang seperti kita tahu nih, kasus Munir itu kan seperti kasus yang udah bertahun-tahun dipertanyakan sama masyarakat nih, gimana sih jadinya? Banyak kecurigaan-kecurigaan dan istilahnya tabu juga ya, serta berbahaya karena yang terlibat tuh dipercaya banyak tokoh-tokoh penting yang berkuasa. Nah jadi sebenarnya di sini banyak pro dan kontra. Apakah cerita mengenai versi Bjorka ini tuh beneran legit atau enggak? Karena pastinya kalau bener harus ada penyelidikan lagi dong mengenai dugaan-dugaan orang yang katanya terlibat tuh sebagai dalam kasus pembunuhan Munir. Bakalan panjang itu pasti. Lah kasus Brigadir J yang lagi ada sekarang aja belum kelar-kelar, jangan sampai ketutup tuh. Anyway, intinya yang jelas nih, legit atau tidaknya cerita yang diutarakan sama Bjorka dengan pembeberan bukti-bukti yang ada, netizen tuh udah merasa kayak ini sebuah situasi atau berita yang baru lah. Yang penting seru begitu. Kan kita suka yang rame-rame. Kayak lagu yang lagi trending juga. Walaupun dirimu tak bersayang, ku akan percaya kalau ada hacker yang anonimus tiba-tiba muncul dan membeberkan rahasia-rahasia negara yang dia klaim didapat dari data-data yang memang telah dia retas. Ya, percaya-percaya aja begitu. Jadi ini tuh ada ala-ala penjahat, tapi keren begitu. Dan malah dianggap jadi superhero sama warga. Padahal ya data warganya juga dijual. Jadi bingung juga nih menempatkan Bjorka ini itu dalam sisi baik atau sisi buruk ya. Karena di dalam dunia hacker, itu juga ada memang 3 kategorinya gengs. Black hat, white hat, sama grey hat. Ini kita ngomongin bukan istilah perkeome doang ya. Ada black hat, white hat, sama grey hat begitu. Itu mah pakai miral aja. Halus ya. Ya pokoknya secara gampang nih. Kalau black hat itu ya ilegal, dimana hacker jahat yang meretas data-data untuk kepentingan pribadinya dengan niat yang buruk juga ya pastinya. Nah kalau white hat itu biasanya semacam programmer, developer, atau memang orang yang jago dalam bidang teknologi dan tidak menyalahgunakan kemampuannya tersebut. Ya umumnya mereka ini berarti kerja di suatu perusahaan atau membangun perusahaan sekuritas sendiri lah untuk memerangi si black hat tadi. Dan yang terakhir ada grey hat, namanya juga grey ya, abu-abu gitu, setengah hitam setengah putih, kayak cabai-cabean gitu yang bedakan muka sama lehernya belang. Jadi di sini maksudnya hacker tersebut sebenarnya memiliki kemampuan yang mumpuni untuk meretas misalkan sebuah data-data. Misalkan aja kita ambil kasus dia nih iseng ngintip atau ngeliat data-data pribadi, informasi dari sebuah website nih. Tapi kepentingannya hanya untuk sebatas kepo dan menguji aja nih kemampuannya dia. Abis itu dia bilangin tuh yang punya web, web lu tuh ada kelemahannya tuh, ada celah. Sampai bisa gue bobol tuh kemarin. Benerin Ge? Atau lu mau gue ajarin nggak buat bikin web lu lebih secure lagi begitu kira-kira. Tapi maksudnya di sini yang namanya ngintip area seseorang itu kan bisa dikatakan ilegal ya. Emangnya lu mau lagi mandi begitu? Diintipin sama orang. Terus orang itu bilang, kemarin pas gua ngeliat lu lagi mandi, ternyata badan lu panuan ya. Mau gua kasih tahu nggak lu? Obat panu paling mujarab. Kan kita confuse ya. Mau sih obatnya apaan? Lah, tapi bentar.
berarti lu ngintipin gua dong. Gitu, gengs. Jadi masuknya ke Greyhead tadi. Nah, menurut kalian kalau udah begini, Bjorka itu berarti masuknya ke kategori yang mana? Komen di bawah. Cuma pasti kalau dari sudut pandang Kominfo dan beberapa pakar, itu Bjorka ini yang meresahkan. Ya, hadisnya nomor HP Menkominfo Bapak Johnny Gerard tuh ya disebarin di hari ulang tahunnya, masa? Hadiah ulang tahun yang nggak disangka-sangka. Bayangin aja itu ada berapa WA, SMS masuk, telepon masuk dari warga plus 62 yang pada iseng pasti menghubungi perkara tahu nomornya si bapak. Ngeheng dah tuh HP. Tapi dari sini warga tuh jadi beropini, kok ya ketua Kominfo aja itu datanya bisa sampai bocor. Lah apa kabar dunia nih sama kita-kita yang istilahnya kelasannya rakyat jelata. Makanya udah pada pasrah aja mah kalau data bocor. Kayak pembahasan yang di awal tadi. Capek udah. Ya Allah, apakah ini cobaan yang harus hamba lalui, ya Allah? Yang mana akhirnya tindakan dari Bjorka ini tuh dilaporkan ke hukum ITE dan akunnya pun disuspend dari Twitter. Terakhir gua cek sih begitu. Tapi ada akun baru lagi nih yang mengaku sebagai ya dirinya. Kayak kembali lagi. Cuma belum tahu nih beneran dia atau bukan. Ya tapi biarlah itu menjadi perseteruan antara Kominfo dengan Bjorka ya. Karena kan memang itu adalah tugas-tugas dari para ahli-ahli cyber lah yang memang harus menangani kasus-kasus begitu. Kita sebagai rakyat nyimak aja. Kalau ada drama-drama perseteruan seperti ini. Buat Bjorka mah peace, love, and gaul ya. Kita kagak ikut-ikutan. Dan kalau buat Kominfo sama Badan Cyber dan Sandi Negara, ya tolonglah dibenahi. Keamanan cybernya dibuat melindungi data kita-kita nih para rakyat jelata. Kan takutnya kalau bocor-bocor terus gitu ya, kebongkar nih ternyata saldo kita di ATM 0 rupiah. Kan malu. Kegantengan kamu itu nggak ada artinya kalau kamu nggak punya duit. Nah, ngomong-ngomong tentang fenomena hack-hackan seperti yang dilakukan Bjorka tadi, sebenarnya ada beberapa hacker Indonesia yang juga pernah bikin geger, gengs. Sampai ditakuti dunia. Jadi kelasannya lebih internasional lagi nih sebenarnya. Yang pertama ada Yogi Nugraha alias Bio 666X atau 666X gitu kali ya bacanya ya. Nah, nama anonim Bio 666X ini yang akhirnya ternyata terungkap tuh. Identitasnya adalah namanya Yogi Nugraha. Itu pernah mengejutkan negara Malaysia. Dimana saat itu dia masih berumur 19 tahun. Tapi berhasil mematikan jaringan internet di negaranya Upin dan Ipin itu tuh. Coba, lu 19 tahun berhasil mematikan apaan? Lah, lampu kamar mandi aja habis dipakai nggak lu matiin kan? Boros tuh listrik yang bayar 2 emak lu ya. Nah, tapi nggak cuma itu, gengs. Kabarnya Yogi ini juga pernah meretas jaringan militer Singapura dan mendapatkan berbagai informasi penting dari pertahanan militer yang di sana. Yang kalau misalkan salah-salah aja tuh bisa digunakan untuk kepentingan yang menakutkan, bisa perang. Dan yang bikin wow-nya lagi, keahlian programmingnya itu dia pelajari secara otodidak dengan mengandalkan berbagai sumber-sumber aja termasuk Mbah Google. Ini definisi emang udah bakat aja kali ya. Buat teman-teman nih yang ngambil jurusan IT atau pemrograman, ketar-ketir nggak lo pada dengernya? Sabar ya, emang otaknya aja udah beda. Tetap mengeluh dan jangan semangat ya. Yang kedua nih ada hacker lain yang juga memiliki kemampuan hackingnya tuh level dewa, yaitu namanya XSVS Hacker. Nah lo ribet banget nih nama-nama orang sih. Jadi ini emang nama anonim yang belum diketahui tuh identitasnya, tapi udah diketahuin kalau base-nya tuh dari Indonesia. Dimana pada tahun 2011 dia berhasil mengacak-ngacak website kepolisian Amerika dan membobol data-data dengan masuk ke server pangkalan data NYPD New York City Police Department. Nah dalam aksinya tersebut dia tuh mencuri data-data penting, terus melakukan perusakan juga ke lebih dari 430.000 situs dunia, hingga masuk juga ke situs kepresiden Israel. Nah, hingga kini nih, FBI itu kabarnya masih mencari sosok di balik identitas tadi itu namanya siapa tuh ribet? XSVS Hacker. Cuma beberapa informasi yang beredar nih di forum-forum perhackeran, banyak yang berusaha juga kan mau mencari tahu, mau nge-spill nih identitasnya siapa sih sebenarnya. Nah, beberapa tuh mengaku mendapatkan identitas dengan nama asli Sandi Afrian. Cuma lagi-lagi untuk legit atau enggaknya kagak ada yang tahu, belum terbukti. Ibarat kata netizen kita-kita ini kan suka pada jadi detektif dadakan, nebak-nebak gitu. Ini si selingkuhannya sama artis itu ini nih kayaknya nih namanya si ini kan pelakor tuh dia tuh. Iya kan, jadi tebak-tebak buah manggis. Kadang ada benernya juga sih, tapi kadang juga bisa ngadi-ngadi loh. Lanjut aja deh kita ya ke hacker Indonesia ketiga nih yang lebih wow lagi, karena sampai menjadi legend di dunia perhackeran dan masuk ke dalam daftar hacker paling berbahaya di dunia. Takut nggak tuh? Yaitu Jim Giovanni namanya ya, pernah sukses mengubah arah orbit 2 satelit milik Indonesia dan 1 satelit milik Tiongkok. Jadi itu satelit di atas digeser, geng, sama dia. Nah, tapi pada akhirnya Jim ini tuh masuk ke dalam kategori
kategori Grey Hat, di mana dia melakukan hal tersebut untuk memeriksa kondisi sistem keamanan satelit, dan mencoba juga kemampuannya nih. Bisa apa enggak? Ternyata berhasil. Setelah itu ya dia bilang, benerin tuh sistemnya ada celah begitu. Dan saat ini Jim juga memang terang-terangan menjadi pembicara di seminar-seminar perhackeran yang membahas mengenai pemrograman lah, dan membangun perusahaan sekuritasnya sendiri di London sana, gengs. Jadi udah go internasional. Cuma berarti perusahaannya Jim ini seminggu ke depan bakalan tutup ya, gengs ya. Karena kan Inggris itu lagi diliburin semua untuk menghormati kepergian Ratu Elizabeth. Yang pada belum nonton video kemarin, makanya nonton nih abis ini ya yang ini ya. Halus kita bridgingnya. Nyambung aja ya. Dan seperti yang pertama tadi, keahliannya dalam dunia peretasan itu didapatkan dengan belajar cuma dari otodidak aja. Jadi udah emang gifted gitu jatuhnya. Udah takdir yang maha kuasa. Jangan berkhotbah di depan saya. Lanjut aja deh ke hacker selanjutnya. Ada Hame7 atau Hame7 yang mendapat julukan Master of Mass Defacer. Jadi defacer itu semacam merusak atau mengacak-acak ya situs atau web yang telah berhasil diretas. Dimana Hame7 ini pernah mengacak-acak website WordPress kalau kalian tahu, dan 5.000 website lainnya dalam waktu tebak 2 hari doang. Gokil nggak tuh? Kalau di anime-anime nih, adegannya kayak misalkan lagi berantem satu gitu. Toto di belakangnya udah 5.000 orang tuh bras gitu. Ngeri! Dan seperti tadi yang siapa sih yang repot tuh namanya? Hame7 ini juga belum terungkap identitasnya Sapose. Apakah CWK atau CWK? Dan lagi-lagi di beberapa forum-forum hacker yang merangkap mereka jadi detektif dadakan kali ya. Banyak yang berspekulasi nih, kalau Hame7 ini pernah berkuliah di salah satu kampus di Malang. Mungkin kalian ada yang kena dulu misalkan teman seangkatan atau teman seperjuangan waktu ospek melawan senior-senior galak. Boleh komen-komen di bawah ya. Nah selanjutnya ada yang lumayan kocak nih. Ada hacker yang namanya Sultan Haikal, dimana pada tahun 2017 yang lalu itu berhasil membobol situs pemerintah daerah dan kementerian. Selain itu dia juga diketahui berhasil meretas situs Gojek, Citylink, dan Tiket.com, sampai situs kepolisian juga. Nah awalnya Sultan ini itu dicari untuk dipekerjakan, maksudnya di pihak kepolisian, karena kan keahliannya itu. Cuman akibat terlalu banyak membuat kerugian dari perbuatannya membobol situs-situs yang tadi, akhirnya dia ditangkap di usianya 19 tahun. Jadi sama kayak Yogi tadi, gengs, usianya masih 19 tahun. Pada jogo-jogo amat ya anak-anak ya. Kita ini setahun lebih tua 20 tahun gak bisa gitu-gitu amat. Pada percaya kan 20 tahunnya. Namun akhirnya Sultan ini dibebaskan di tahun 2018. Jadi dia dihukumnya 1 tahun aja. Dan Sultan pun berjanji tidak akan menggunakan keahliannya lagi untuk merugikan orang lain. Ala-ala ending di film-film Pintu Hidayah begitu, gengs. Tobat ya, semoga si Sultan istiqomah ya, Dek. Semua ini adalah cobaan hidup yang harus diterima dengan ikhlas dan dijalani dengan tabah. Nah jadi itu, gengs, beberapa nama-nama hacker di Indonesia yang pernah bikin geger. Karena keahliannya tuh ada yang black hat, white hat, sama grey hat juga lengkap. Cuma sebenarnya Indonesia sendiri ternyata tidak masuk ke dalam 10 negara dengan kasus-kasus hacker yang paling ditakuti di dunia, gengs. Ya walaupun tadi tuh banyak tuh orang-orang yang berpotensi dan ahli dalam bidang tersebut kayak nama-nama yang tadi. Terus namanya negara mana aja sih yang hacker levelnya tuh sampai level dewa begitu, sampai disegani dunia? Yang pertama ternyata ada negara China, gengs. Karena China sendiri itu telah mempromosikan keamanan cyber sebagai bentuk budaya atau bentuk pendidikan semenjak dini. Ya istilahnya mereka udah melek lah dengan permasalahan dunia digital ini. Nggak kayak di negara mana gitu yang tahu-tahu diretas sama Bjorka, terus nggak tahu harus berbuat apa, gimana nanganinnya. Nah, pemerintah Cina ini juga dikenal sangat mendukung pendidikan kepada masyarakatnya untuk mendalami perhackeran. Ya cuma maksudnya ini menjadi white hat ya. Tapi nggak tahu nih kalau misalkan ada konspirasi-konspirasi yang terselubung di balik itu. Gosip aja. Karena menurut data yang beredar, hampir 41 hacker-hacker yang ada di dunia dan menyerang negara-negara lain biasanya berasal dari China, gengs. Tapi di satu sisi berarti ini positifnya otaknya pada cespleng semua ya. Lanjut aja kita ke peringkat kedua, yaitu Amerika Serikat. Dimana tentunya memang Amerika emang udah mengklaim kalau mereka ini mempunyai segudang senjata cyber yang terbaik dan terbesar di dunia. Jadi nggak heran kalau banyak banget hacker-hacker yang handal berasal dari sana. Kalau China tadi kan sekitar 41%. Nah, Amerika ini menyumbang hampir 10% serangan hacker-hacker di dunia. Ya lumayan jomplang juga tapi antara 41 sama 10. Next kita ke negara
Turki. Ih, agak nggak nyangka ya. Dimana kan Turki itu image-nya adem ayem gitu kan. Tenang-tenang aja. Ternyata memang hacker-hacker Turki ini lebih menyerang ke permasalahan politik dan peperangan yang cukup sensitif ya. Banyak hacker-hacker yang ikut campur ke dalam permasalahan perang antara Amerika, Palestina, dan Israel. Ya pokoknya negara-negara yang mereka anggap menjajah suatu negara yang mayoritas penduduknya itu Muslim. Dimana terdapat 4,7% serangan cyber yang berasal dari Turki. Dan bahkan Turki sendiri saat ini mengklaim mereka sedang meningkatkan aktivitas di dunia perhackerannya. Jadi mau diperkuat lagi tuh. Next yang keempat dari Turki, kita minggir ke sebelahnya tuh, ke Rusia. Nah kalau Rusia mah jujur kita kagak heran. Emang tingkat kriminalitas atau begitu-begituannya mah tinggi banget. Pokoknya serangan-serangan hacker yang dilakukan Rusia tuh terhitung sebanyak kurang lebih 4,3%, gengs. Lalu kelima tuh ada Taiwan sekitar 3,7%. Terus keenam ada Brazil 3,3%. Yang tapi kalau Brazil ini lumayan unik nih. Karena kebanyakan hacker-hacker dari Brazil itu tentunya kategori black hat ya. Dimana mereka melakukan hal tersebut karena faktor ekonomi. Ya seperti yang kita tahu. Kalau negara Brazil, tingkat kriminalitas dan kemiskinannya itu sangat tinggi. Jadi istilahnya apapun resikonya, yang penting uang dan uang, Tante. Saya akan terima apapun resikonya, Tante. Yang penting bagi saya sekarang cuma uang, Tante. Kita masuk ke negara yang ketujuh. Di bawah Brazil nih ada India dengan persentase 2,3%. Yang menurut gue ini juga agak nggak ketebak ya. Karena kalian tau lah, warga Prindavan tuh image-nya kan apa ya? Cukup terbelakang dan jauh dari teknologi lah. Ternyata masuk loh ke dalam 10 besar negara dengan hacker-hackernya, tapi hampir sama memang kayak Brazil. Dimana tingkat kemiskinan dan kriminalitas yang tinggi memaksa orang-orang di sana yang pada punya otak cesplong akhirnya melakukan serangan-serangan hacker demi makan hari ini gitu. Uang yang ada hanya cukup untuk makan hari ini. Ya Allah, begitu berat ujian yang Kau berikan kepada kami. Lalu ke-8 ada Italia. Coba Italia aja di bawah India loh. Dimana Italia ini punya 1,6% serangan cyber atau serangan hacker di seluruh dunia. Nah, di sini ada dua nama legenda yang terkenal banget dari negara La Fonte al Dente ini, yaitu Luigi Auriemma dan Donato Farantea Auriemma. Dimana dua orang ini itu pernah meretas situs pemerintahan sana dan menyebarluaskan informasi tersebut secara terbuka kepada publik. Ya ala-ala sama halnya yang dilakukan sama Bjorka, gengs. Kita masuk ke 9 ada Korea Selatan dengan presentasinya 1,4% kriminalitas cybernya. Jadi selain K-pop, Korsel juga masuk ya ke dalam menggonjang-ganjing dunia perhackeran dunia. Dan yang ke-10 ada Romania, gengs. Jadi Indonesia ini nggak masuk ya dalam top 10 tadi tuh. Yang bisa dikatakan sebenarnya bagus, karena secara garis besar itu jatuhnya. Hacker-hackernya kan kriminalitas. Bukan hacker white hat, tapi black hat atau grey hat. So, jangan berkecil hati. Misalkan kalian ini merasa, kok negara kita kagak masuk sih? Mungkin bisa dicoba lagi tahun depan. So itu guys pembahasan hari ini mengenai dunia perhackeran. Ya semua ini juga heboh karena masalah Bjorka ya. Yang tahu-tahu dia muncul dan membuat beberapa kejutan. Kira-kira nanti ada kejutan-kejutan lainnya nggak nih yang akan dilakukan lagi sama Bjorka? Mungkin membongkar rahasia yang belum terpecahkan. Kemana ayah yang ada di biskuit kaleng kongwan begitu kan? Ya lagi-lagi kita sebagai netizen mah nyimak aja. Semoga sih pokoknya hal-hal yang dilakukannya tidak merugikan warga-warga plus 62. Dan memang nih mereveal segala rahasia-rahasia yang seharusnya terungkap demi kebaikan bersama. Ih cakep. Thank you semuanya udah nonton ya. Jangan lupa untuk klik subscribe di bawah kalau belum terima kasih. Kalau belum di subscribe. Boleh minta like-nya juga. Dan follow Instagram gue @herotadadivan. Sampai jumpa di kasus Mr. Things selanjutnya. Assalamualaikum.